akhirnya kita udah nyampe. Guys, kalau kalian pernah naik perahu kecil ke Tambak, silahkan komen di bawah. Nah, jadi guys, kita udah di perahu. Wah, adem ya kalau di bawah pohon bakau. Jadi mungkin sekitar 30 menit nanti kita akan sampai di Sungai Pangkul. Sungai Pangkul itu adalah masih masuk di wilayah RT 4 Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Yeay. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Nazma di sini di channel Nazma Hairina. Di video sebelumnya, aku udah menempuh perjalanan dari perkampungan Desa Lori menuju lokasi tambak lama. Sebelumnya, kami menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Nah, sekarang kami akan menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu kecil atau yang kami sebut balak-balak. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan kami menuju lokasi tambak baru. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau say thank you dulu nih buat kalian yang masih setia stay tune on your favorite channel Nazma Hairina. So, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Pagi ini kami menuju lokasi tambak baru, tepatnya di Sungai Pangkul yang masih masuk dalam wilayah RT 4 Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir. Jika ditempuh dengan jalur laut menggunakan perahu, membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan. Namun, jika ditempuh dengan berjalan kaki, tentu akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama ya guys, dikarenakan posisi tanggul tambak yang tidak rata, ditambah dengan jarak yang sangat jauh untuk melintasi tambak satu dengan tambak yang lainnya. Guys, aku mau tanya nih, kalian udah pernah nggak naik kapal kecil kayak gini? Jadi mesinnya tuh pakai mesin ketinting. Terus ukurannya tuh sangat kecil, cuman berapa meter, 2 meter apa 3 meter gitu. Nah, kalian mau ikut nggak jalan-jalan sama aku ke Lori? Jadi aku tuh suka banget kapal. Biasanya kan kayak kapal yang besar itu kan namanya balapan kalau di sini. Nah, seperti ini guys. Tuh di sana ada balapan. Itu namanya balapan kalau di sini. Keindahan dan keanekaragaman laut di Indonesia sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang Indonesia maupun wisatawan asing. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Kenapa? Karena luas seluruh wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari 2,01 juta kilometer persegi daratan, 3,25 juta kilometer persegi lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif, dan merupakan suatu negara dengan luas perairan lebih besar daripada luas daratan. Karena itulah negara Indonesia disebut sebagai negara maritim. Perjalanan kami pagi ini sangat menyenangkan ya guys, karena cuaca yang sedang bersahabat dengan kami. Tidak panas dan juga tidak hujan.
Begitupun dengan gelombang, ia tidak menampakkan keganasannya kepada kami ya guys. Sepertinya ia tahu kalau kami sedang menggunakan perahu kecil. Oh ya guys, jika kalian punya pengalaman naik perahu kecil seperti yang kami gunakan sekarang, silahkan komen di kolom komentar untuk berbagi pengalaman dengan kami ya guys. Dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, perahu kami menyusuri pinggir laut yang tenang. Mengabadikan momen adalah salah satu kegemaranku. Sambil menikmati perjalanan, aku sangat asik melihat pemandangan yang sangat memukau, yaitu pohon-pohon bakau yang hijau dan subur, ditambah dengan desiran air perahu, menambah keseruan perjalanan kami pagi ini. Guys, untuk kalian ketahui, pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dari genus Rhizopora. Di hutan mangrove, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut. Memiliki akar tunjang yang tumbuh menyembul dari batang bawah. Akar tersebut berfungsi untuk memperkokoh cengkraman pohon agar tidak rebah. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat pernafasan. Pohon bakau bisa tumbuh di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan berlumpur. Akar bakau memiliki kelenjar khusus yang bisa menyaring garam dari air laut. Sebagian garam juga dibuang melalui daun-daun tua yang digugurkan. Daun pohon bakau memiliki lapisan kutikula yang tebal untuk mengurangi penguapan. Kadang-kadang bakau dianggap sama dengan mangrove. Namun, di beberapa literatur, bakau dan mangrove dianggap dua istilah yang berbeda. Bakau merupakan salah satu jenis mangrove dari genus Rhizopora. Jadi, bakau merupakan salah satu jenis mangrove. Iya juga ya guys, biasanya orang menyebut hutan mangrove dan pohon bakau. Hutan sama pohon. Nah, sekarang udah tahu kan guys bedanya bakau dan mangrove. Oke, sekarang kita menuju masuk Sungai Pangkul. Guys, dan sekarang kita memasuki jalur Sungai Pangkul, yang artinya tidak lama lagi kita akan sampai di lokasi tujuan. Ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dari kejauhan, kami melihat beberapa gubuk tambak yang kami lewati. Biasanya, si pemilik tambak mempunyai rumah kecil sebagai tempat tinggal mereka saat air pasang, atau istilah warga setempat yaitu nyorong. Aku juga tidak tahu ya guys, istilah nyorong itu berasal dari bahasa apa. Yang pasti, istilah tersebut sudah populer di kalangan masyarakat pesisir Kalimantan Timur. Jarak rumah-rumah tambak tergantung lebar tambak ya guys. Semakin luas atau semakin lebar sebuah tambak, maka semakin jauh pula jarak rumah satu ke rumah yang lainnya. Biasanya pemilik tambak, selain memiliki rumah di tambak, juga memiliki rumah di perkampungan. Ada yang status rumahnya milik sendiri, dan ada pula yang masih status rumah sewa, untuk menunjang pendidikan anak-anak mereka. Mengingat lokasi sekolah yang cukup jauh dari tambak, yakni di perkampungan Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan. Guys, sebentar lagi kita akan sampai di lokasi tujuan. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung perkembangan channel ini. Karena di channel ini kami akan menyajikan video menarik dan informatif untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk like dan komen, serta share ke seluruh sosial media kalian. Sampai berjumpa kembali di video tambak tour part 3 selanjutnya. See you and bye-bye. Jadi guys, di sini tuh ada beberapa rumah gitu ya. Dari satu tambak itu mesti ada satu rumah. Biasanya itu memang dibangun untuk sebagai rumah tambak. Jadi orangnya juga biasanya punya rumah di perkampungan gitu. Alhamdulillah akhirnya kita udah nyampe.
Wah, Masya Allah, suasananya. Guys, kalau kalian pernah naik perahu kecil ke Tambak, silahkan komen di bawah. Nih. Yeay, alhamdulillah akhirnya kita udah nyampe. Nah, di sana ada rumahnya. Nah, tuh. Di depan? Wah, kita udah nyampe dan kita kayaknya harus buka kaos kaki nih.